Republikers, kali ini gue berada di wilayah Serpong. Gue akan mengunjungi rumah sahabat gue, Mice Kartun. Seperti apa profilnya Mice Kartun, ntar dengerin bagaimana obrolan gue sama dia. Kali ini kita ngagetin dia. Gue datang ke sini nggak bilang-bilang sama dia. Kayaknya asik dan dia pasti ada di rumah karena memang dia selalu kerja dari rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro, sehat bro? Alhamdulillah bro, lu nggak bilang-bilang gue dateng. Hah? Sehat tapi kan nggak sibuk kan? Enggak. Alhamdulillah. Ada kabar apa nih bro? Ngagetin lu aja. Apa di sini? Mau ngapain? Ngobrol-ngobrol lah, ada lama kita nggak ngobrol. Walah, selama pandemi baru nih ya. Pandemi baru ini kan? Oke masuk bro, Iya, iya. masuk. Mari, sila. Guys, saat ini gue sudah duduk di teras rumah Bro Mice Kartun. Tetap jaga jarak, gue baru lepas masker, jaga imun. Kita ngobrol-ngobrol santai. Ini Bro Mice Kartun, sahabat lama gue. Kalau kalian yang belum tahu, cek di IG-nya. IG-nya apa bro? micekartun.co.id. micekartun.co.id dengan 200.000 lebih follower. Ternyata lu terkenal sekali ya. Terkenal sekali dan Enggak lah. udah nulis banyak buku, Ya. iya kan? Dan yang tahu itu anak gua, malah dia punya koleksi bukunya. Buku-buku lu itu sebelumnya kita kenalan, Lintang. Lintang. Jadi gimana bro? Awalnya gimana? Lu udah berapa tahun menjadi kartunis ini? Mau dibilang secara profesional 23 tahun lah. Wih, 23 tahun, seumur gua guys. 23 tahun. Dua kalinya. 23 tahun. Awalnya gimana inspirasinya? Awal berkarya ya, itu gue mulai coret-coret tuh dari gue SD lah, emang udah seneng Oke, dari SD udah senang gambar. gambar. Ya, gue terinspirasi dari Walt Disney, ya, Oh. komik-komik silat dulu, Ganes TH, si Buta, Oh, segala. oke. Gue baca lah itu semua, terinspirasi. Menarik juga nih profesi ini. Tapi sekolahnya sekolah formal kan dulu? Tetap bukan sekolah kartun atau apa gitu kan? Sekolahnya Sekolah tuh SD, nggak ada. SMP Ya, iyalah. gitu kan? SD, SMP, SMA. SMA. Gue malah pesantren, SMP. Oh. Nah. Dan gue Menarik dikeluarin guys, ya bro. anak pesantren bisa menjadi kartunis ini, luar biasa. Terus lebih banyak itu kan sekarang lu mengisi di beberapa surat Media, kabar ya. atau media nasional ya. Ya. Itu lebih banyaknya karena lu gambar dulu kemudian atau orderan dari media tersebut. Untungnya di dua media gue sebutin aja nggak apa-apa ya. Di Kompas dan Kompas Rakyat Merdeka. dan Rakyat Merdeka. Kompas gue nggak ngomongin politik sama sekali, gue ngomongin daily life lah, keadaan sehari-hari Oke. orang Jakarta khususnya orang Indonesia khususnya Jakarta, Oh. kota besar lah. Oh, Tangsel enggak ya? Masuk lah, Masuk, Tangsel ya. lah. Terus yang di Rakyat Merdeka pure gue ngomongin politik, tapi politiknya yang santun lah ya, Oh, yang santun, nggak bukan yang caci brutal-brutalan, maki, nggak yang nggak bukan yang hoax, tendensius bukan lah, gitu ya. bukan. Bro, sebelum gua berangkat ke sini tuh gua sempet tracking IG lu tuh. Ada postingan paling pertama itu jangan terlalu bahagia. Nah, ini bertolak belakang dengan Republik Riang Gembira yang gua bangun. Tagline gua adalah Republik Riang Gembira, tagline-nya adalah bawa terus bahagiamu. Nah, itu kenapa tuh? Gua nggak terlalu itu, cuma baca itunya doang, nggak terlalu notice isinya apa. Itu tahun berapa ya? Lupa. Oh itu mungkin postingan pertama gua itu. Iya, kayaknya. memang postingan pertama. Itu 2015. Oh, 2015. Emang keadaan itu pembukaan tahun emang Republik ini emang selalu berduka ya. Oh, tiap tahun Tiap baru pembukaan ya. awal tahun selalu. Ya, tahun kemarin Ada aja, iya. banjir awal tahun pesawat, ya.
jatuh. pesawat jatuh, sering banget. Oh itu dalam momen itu ya, Dalam makanya momen jangan itu. terlalu bahagia Jangan ya. terlalu bahagia juga. Tapi ya kalau- ada inilah apa? Eling lah ya. Eling, Lihat keadaan kita, empati lah. Lebih empati, apalagi sekarang lah dalam kondisi pandemi begini ya. Nah kalau menurut lu seorang Mice, kartunis Indonesia lah, bahagia tuh apa sih? Kebahagiaan itu apa ya? Kalau konsep apa ya? Kalau gue ngomong religi nih ya. Religi, oke religi. Kalau konsep religi ya bisa membahagiakan orang lain itu. Oh itulah kebahagiaan yang hakiki ya. Bisa yang membahagiakan. Kalau gua kan orang lain. simple ya, bahagia itu adalah ketika gua makan ada tempe gorengnya. Nah, itu bahagia banget buat Itu gua tuh. ukurannya beda tuh. Beda ukurannya. Yang bisa ngomong begitu orang kaya malah. Iya kan? Oh jadi kalau lu kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Poinnya sederhana aja, bersyukur dah. Bersyukur ya. Syukuri apa adanya. Tapi dalam suasana kondisi Itu balik lagi tadi yang ngomong tempe itu biasanya orang kaya. orang kaya ya. Bosen ya Emang makan gua- daging. Emang gue doyan banget tempe goreng sih. Jadi dimanapun dan gue makan apapun kalau bisa ada tempe gorengnya. Oh gitu. Nah dalam kondisi pandemi begini lo terganggu gak sih bro? Jujur gua enggak. Enggak ya? Karena emang gua masih lancar, karena emang gua rutin dari gitu. bekerja emang dari WFH gua dari dulu. Dari dulu memang di rumah tinggal email ya hasil Iya, ya. tinggal email gua di Kompas email. Gua berapa 17 tahun di Kompas, gua cuma nggak pernah gua. Itu Cuma kan- 2 kali gua datang ke kantor. Itu kan yang rutin. Iya. Tapi kan di sela-sela itu kan biasanya lu punya event pameran ataukah lu Ah, itu pasti menjadi- keganggu. Oh itu keganggu ya. Jadi Pameran, apa pasti kira-kira? sosialisasi itu keganggu banget. Apa kira-kira untuk menyemangati teman-teman kita nih yang bergerak di dunia hiburan, baik itu event organizer, musisi, kemudian banyak lagi lah, ada show director, dalamnya kan Oke. ada. Itu gimana ya? Gua punya temen yang punya band ya. Dia band reguler yang suka main di kafe, main di mall. Setahun ini bener-bener Iya, mereka zero. Zero. Nggak ada kegiatan. bener-bener ada yang jadi Gojek akhirnya. Dia cari alternatif lain. Dan bener bro, apa? Gue udah apa ya? Gue udah bikin kayak live konser begitu ya di IG, di YouTube. Nol juga, Oh iya, memang berat juga. berat ya. Untuk musisi ya. Kalau kemarin kita sempat lah Republik Riang Gembira Ya. itu mengunjungi tempat-tempat di mana UMKM itu bertumbuh. Kita semangati mereka dengan acara memberikan kebahagiaan dan Ya. energi positif. Kapan-kapan lu ikut lah Siap, ngisi di acara siap. itu. Kita sih pengen bikin rutin, keliling gitu kan, untuk sama-sama menumbuhkan ekonomi UMKM, menumbuhkan imun yang sehat buat masyarakatnya. Itu yang dibutuhin sekarang. Gituin ya. Menyemangati itu loh, jangan terus didonder. Iya benar. Kengerian terus. Tapi lu berarti dalam kondisi pandemi pun tetap aja lu gambar, Tetap main gitar sesuai hobi lu kan. Jadi Ya. guys, Bro Mice Kartun ini selain dia ahli membuat kartun, membuat buku komik ya, dia juga main gitarnya keren. Ayo dong. nggak ahli lah, nggak ahli lah. Cuma Hobi keren doang, lah. hobi doang. Karena hobi doang. awalnya kita kenalnya itu nge-jam sama-sama main gitar, iya kan? Tiba-tiba kita foto bareng, anak gua yang notice karena gua pasang di status Apa WA ya? kan. Loh ini adik punya bukunya gitu. Kira-kira begitulah guys. Lu boleh cek deh di IG-nya Mice Kartun. Skrip ya. Begitu ya. Temponya slow tadi ya. Tadi keselauan. Berarti dari guanya nih ya. Nah, Dari gua tadi salah. alah, yuk. Dua gapan.
sayang sama lu, gak perlu kau tanya. Rasa rindu ini terus menggoda. Oh, 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 sungguh, sungguh, sungguh ku cinta kamu. Sumpah, sumpah, sumpah gue sayang Allah. Sungguh, sungguh, sungguh ku cinta kamu. Sumpah, sumpah, sumpah gue sayang sama lu. Simpel lagunya ya. Simpel. Yang ringan-ringan aja bro. Ada kamu, ada lu. Iya. Gaya-gaya anak sekarang lah ngikutin biar gak tergilas zaman kita. Oke. Tanah air tidak kulupakan dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kelabu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bro, kalau di dunia musisi, seniman musik ya, Ya. ada event penghargaan, kemudian di film juga ada, kayak Piala Citra, kemudian di sinetron juga ada. Kalau di dunia lu nih sebagai kartunis, ada nggak sih kayak gitu tuh ajang-ajang penghargaan apa gitu? Gua mau dibilang ya masih dipandang sebelah mata lah profesi ini lah ya. Masih Nggak ada tuh ajang-ajang gitu? Ada, tapi itu juga kadang musiman, kadang ya kita ada Kosasi Award kan ada, kalau tahu komikus era Kosasi ya. Ada lah gitu, tapi jarang-jarang lah, nggak rutin kayak musik kan. Musik award tiap tahun ada ya. FMI gitu kan ada ya tiap tahunnya. Oh, lo ini nggak ada ya? Nggak ada, dan gue dulu masuk di Backcraft juga, Oke. dan bidang kartunis komik tuh nggak masuk. Nggak masuk, Nggak masuk ya? nggak. Emang pemerintah belum punya kepedulian terhadap para kartunis kayaknya ya? Tapi suka Mungkin nggak sih kolaborasi dengan pemerintah gitu, bermitra atau kerjasama nih para kartunis ini? Banyak, Oh banyak. banyak. Dalam konteks? Yang ya mungkin iklan layanan masyarakat. Oh. Bisa jadi ya, jadi apa ya, buat campaign juga bisa dipakai. Dipakai sebenarnya. Iya sebenarnya kan banyak sekali ya di kementerian, umpamanya ada mau campaign ya anggaplah gemar makan ikan Nah, itu gitu kan. dipakai. Oh dipakai. Pakai. Ya ngepop gitu dipakai kayaknya ya kegiatan pemerintah ya. Terus pernah kolaborasi dengan artis atau musisi atau apa gitu dalam konteks apalah gitu? Pernah. Terakhir itu nggak jadi sih proyek ini. Gue pernah collab sama Pepeng Naif ya, drummer Naif. Mau bikin komik tentang ini perjalanan musik Indonesia. Oh melalui komik. Ya, melalui komik. Nah, itu Pepeng yang bikin cerita. Oh Pepeng pasti teman kuliah lu kan? Dia murid gua, bukan Anak IKJ kan? IKJ dia. Tapi nggak tahu, putus di tengah jalan aja. Oh, itu menarik gitu ya, perjalanan musik Indonesia di apa namanya disajikannya lewat Komik. sajian komik Gitu. yang Gua juga baca pernah. anak-anak Ya. gitu kan. Asik juga Sama itu. Ustadz gua pernah juga collab. Sama Ustadz Ustadz Wijayanto kalau tahu. Siar ya. Siar. Siar Jadi agama melalui bukunya lah. komik. Terus di Kompas TV juga pernah ada. Oh iya lu satu pernah satu program kan Ya, di ada Kompas TV program. dan panjang itu kayaknya ya. panjang, setahun lebih lah, 1,5 tahun lah. Terus Oh. sama Mbak Desi Ratnasari, terus sama Ustadz Jayanto, sama stand up komedi Akbar lah. Itu apa waktu itu acaranya? Acara religi lah, acara subuh. Oh jadi Ustadz ceramah lu gambar. Desi Kesimpulan gua gambar terakhir. Terus Desi Ratnasarinya ngapain? Oke aja lah, Oh jadi iya host lah, hostnya. host-hostnya. Hostnya. Oke.
Selamat datang. Republikers. Kira-kira nih, kalau Republikers pengen bisa gambar kartun kayak Bro Mice, gue pengen tahu gimana tuh Bro. Jadi mungkin akan banyak pertanyaan, gimana sih caranya menjadi seorang kartunis? Sekolahnya emang nggak ada ya. Sekolahnya nggak ada. Kebetulan gua lulusan Institut Kesenian Jakarta, Oke, IKJ ya. KJ, dan nggak ada jurusan kartun, nggak ada. Oh, nggak ada Nggak jurusan ada, kartun ya? nggak ada. Emang maunya sendiri aja jadi kartunis. Emang suka style kartun tuh suka. Tapi emang kalau mau baiknya ya, kalau mau menggambar kartun itu ya harus melewati proses bisa menggambar realis. Oh, gambar realis dulu, baru Iya. dia diimprove menjadi gambar kartun. Kan ada dasar gitu. Oh, Kayak musik aja, oke. Pak. Gue jadi Pak lagi, Bro. Kayak musik aja. Kalau mau apa? Ngerok atau apa ya, basicnya emang kalau klasik dulu lebih mantep lagi. Lebih mantap karena nguasain Menguasain ini bisa kemana-mana chord tuh. dan Ya, lain-lain ya. bisa ke genre-genre yang macam-macam itu. Jadi tipsnya itu apa? Harus bisa gambar realis Sebaiknya. dulu. Sebaiknya. Jangan langsung pengen gambar kartun. Ya. Lu gimana mau brok the rules? Lu mau Oke. mau ngerombak garis, lu belum tahu garisnya. Jadi latihan gambar realis. realis dulu, Realis baru dia dulu. berimprovisasi dengan pikirannya menggambar Ya. kartun. Berimajinasi lewat kartun. Berimajinasi lewat kartun, bukan berimprovisasi ya. Bukan. Oh, berimajinasi. Dia harus mencari bentuk-bentuk sendiri Ya. kalau kartunis itu ya. Modif lah dibilang. bisa Modif mau sesuai dengan karakter si kartunisnya Ya. itu ya. Tuh. Oke. Emang nggak ada ya kayak kursusnya, pelatihannya? Kalau gitu? kursus ada. Kalau Ada. les ada. Dan lu sendiri suka bikin-bikin event itu? Ya. Dia memang ini ya, apa namanya, masyarakat kita itu rasa-rasanya kalau anak-anak punya banyak minatan ke situ ya. Minat ke situ rasa-rasanya banyak ya? Anak-anak kebanyakan. Banyak anak-anak ya. Minat ke kartun. Kalau kapan-kapan kita bikin Republik Riang Gembira, gerebek anak-anak, bikin pelatihan kartun gitu, Wah, bro, siap asik tuh. tuh ya. Seru Sambil tuh. nyanyi-nyanyi gitu kan. Seru-seru. Karena gua ajarin lah bikin komik 3 panel aja, komik strip. Itu berapa lama kira-kira untuk bikin acara kayak begitu, durasi acara yang dibutuhkan? Kalau anak-anak jangan lama-lama, kasihan juga ya. 2 jam selesai. 2 jam gitu kan. paling lama lah. Udah sama acara-acara Ya, lainnya sudah kan. mereka berkarya ya, udah bikin ini, udah bikin komik. Wah, ini menarik guys. Kita Republik Riang Gembira bersama dengan Om Mice Kartun akan membuat satu apa ya, kegiatan kali ya di Ya, tengah-tengah event pandemi lah. ini, event mengajak anak-anak untuk berlatih Membuat membuat kartun. kartun, Tapi poinnya lebih ke membuat cerita membuat cerita ya. dengan media komik. Oke. Jadi melatih anak-anak bercerita, menuangkan ekspresi. Oke. Jadi yang gua selalu nilai itu cerita. Bukan Ceritanya bukan gambarnya ya. visual nomor 2. Cerita bukan Cerita. visual. Karena yang suka baca komik gua itu emang dari segi cerita, Oh. bukan visual. Jadi lebih intinya itu ke ceritanya ya, bukan Itu cerita, bentuk gambarnya. bukan. Pernah punya pengalaman apa kok bisa berkesimpulan begitu? Kalau gue ngeliat kartun yang ngeliat gambarnya bro. Ya lo Shinchan aja lihat ya, komik Shinchan apa bagusnya gambarnya kan. Oh iya ya, karena ceritanya menarik dan Cerita lucu, menarik dan hidup lucu. ceritanya ya. Nah, tuh. Makanya kalau ketika ngejuri lomba komik atau kartun, bobot penilaian gue 70% di cerita, Baru bentuk gambar. baru gambar. Karena yang diingat orang tuh biasanya emang enggak cerita. Iya bener ya, Iya. baru ngeh gue. Nih gua nonton film nih ya, bioskop. Gua pulang gua apa? Gua ceritain cerita kan. Oh iya, bukan gambarnya kayak gini ya, bener juga lu ya. Iya bener. Jadi ketanam di orang tuh cerita. Ceritanya yang jadi itunya ya. Guys, ini pertanyaan terakhir yang akan gua tanyakan ke Mr. Mice Kartun. Bro, 23 tahun ini kan bukan waktu yang main-main ya. Lu Setengah umur gua lah. Setengah umur lu ya, mendalami kehidupan lu sebagai kartunis. Sebenarnya ada pesan apa sih yang lu mau sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia ya, terkait dengan apa yang lu yakini sebagai kartunis ini? Banyak bro, gua mau cerita apa aja lewat kartun. Oke. Jadi gua bilang dunia komik, kartun itu masuk di dunia literasi sebenarnya.
Jadi gua nggak jago nulis sebenarnya, tapi gua bisa menulis lewat gambar. Lewat gambar, menyampaikan segala sesuatunya melalui gambar. Visual. Visual. Kalau Pak Wimar Witular bilang sih, satu gambar itu bisa 1000 cerita. Tergantung dari sudut mana Ya. kita melihat gambar itu. Iya. Jadi gua gambarin sosial, politik, budaya, perilaku, bisa balik ke nostalgia, sejarah. Mungkin visual kuat. Ketika kita tampilkan visual tuh, oceannya banyak banget ketimbang tulisan ya. Itu jadi bukannya gua bandingin tulisan sama gambar ini kuat mana, dua-duanya kuat. Dua-duanya. Tapi punya dua sisi kekuatan yang beda. Gitu. Kalau gambar itu yang gue bilang tadi, orang bisa imajinasi kemana-mana gitu. Kalau tulisan kan udah pek begitu, udah dipakuk gitu kepala ya kan. Kita harus sesuai dengan apa yang ditulis kan. Itu aja sih. Terus harapan lu apa nih ke depan? Punya harapan apa sebagai seorang kartunis terhadap bangsa ini? Berat banget. Ya nggak apa-apa kan, kita pura-pura berat hari ini. Kira-kira harapannya, kalau gua kan harapannya adalah cepat berlalu lah pandemi, sehat lagi, bisa konser lagi. Yalah. Kita duduk kayak dulu, bisa deket-deketan kayak sekarang, harus jaga jarak. Nah lu sebagai kartunis Ya, harapan paling dekat ya itu aja sih, pandemi cepat beres lah, mudah-mudahan pemerintah. Tapi harapan hampa, udah setahun gue berharap ini, belum Bismillah juga. lah, mudah-mudahan kan Doni Tetap Armando semangat, bilang ya. Agustus beres nih pandemi. Tapi lu percaya nih vaksin akan menjadikan ini selesai? Ya Ini kan mau nggak mau, mulai-mulai apalagi divaksin, solusinya ya. selain vaksin. Iya, nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, ya kan? Kalau kita belaga gila, kita anggap COVID juga nggak ada, banyak yang mati Iya, juga ya. ya kan? Terlalu panik juga nggak bagus juga, ya kan? Oke. Di tengah-tengah aja lah. Tengah-tengah aja. Kalau gue sih, Tengah-tengah aja. ya tetap pengen memberikan kegembiraan, Ya. kemudian imunnya jadi kuat, membawa terus kebahagiaannya. Sip. Setuju lu? Setuju banget itu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditambahin? Harapan gua sama bangsa ini apa ya? Apakah yang tadi harapan lu bangsa ini kemudian memperhatikan para kartunis gitu kan? Gue nggak mau egois begitu sih. Harapan gue cuma yang serius nih, yang di atas jangan ribut lah. Yang di atas jangan ribut. Itu aja. Ribut mulu yang di atas ya. Ribut mulu. Yang di atas ini siapa? Pemerintah pusat. Ya pemerintah mau posisi lah, udahlah. Oh iya, memang agak terbelah nih bangsa Terbelah kita ya. banget. Dari gue ngerasain dari gambar gue politik dari 2013 sudah pecah nih. Yang udah bilang society politiknya udah bener-bener udah terbentuk. Udah pecah bener. Itu jadi serius kok ngomong nih emang Iya, gue serius. nanyanya serius sih tadi. Iya. Ya. Terlalu berat ya. Kebersamaannya udah hilang. Bersama udah hilang. Oh berarti harapan lu ingin bangsa ini tidak pecah, yang di atas jangan serius-serius lagi gitu Ya, kan? udahlah kalau mau bagi-bagi aja gitu. Apanya yang dibagi-bagi nih? Ya udahlah apalah. Kapling-kapling Ya atur kapling negaranya ya. udah. Iya. Bagi aja di atas nggak usah ngelibatin yang di bawah gitu. Oke, oke. Ya kan? Kalau dulu ya udah pasti lah bagi-bagi kapling mah, tapi jangan ngeribetin yang di bawah, narik-narik yang di bawah ikut main. Yang di bawah sih udah biarin aja guyup ya. Iya, guyup aja lah gitu loh. Kalau mau ribut diem aja, nggak usah di Publish. publish gitu loh. Oh. Medianya kali genit, apa aja di publish? Bisa. Itu aja harapan gue. Oke. Yang di atas ribut sendiri aja. Udah pastilah ribut tuh pastilah. Nggak bisa dielak gitu lah. Tapi jangan bawa-bawa ya. Kita ini diajak ikut main gitu loh. Ribut. Kasian. Sian ya. Oke, tetap bergembira. Tetap bergembira lah yang di bawah ya.
Guys, ini pesan yang harus gue sampaikan untuk para Republikers adalah teruslah berkarya, apapun kondisinya, apapun alasannya, apapun situasinya. Ya, Republikers, itu tadi kebersamaan kita dengan Om Mice Kartun. Kita tunggu Republik Riang Gembira akan kolaps dengan siapa lagi. Tunggu terus di channel YouTube kita. Republik Riang Gembira, bawa terus bahagiamu.